Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya di part 5 yaitu tentang penugasan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara memperbanyak tugas yang kita berikan kepada siswa. Tugas-tugas tersebut itu kalau kita bikin satu persatu di tiap kelas itu akan sangat memakan waktu yang banyak ya. Kita harus membuat judul, jadi misalnya kita mau membuat penugasan di 5 kelas misalnya. Di 5 kelas tersebut kita kalau secara manual kita harus membuat penugasan sebanyak 5. Jadi ini judulnya harus diketik lagi, petunjuknya diketik lagi, kemudian ininya harus dimasukin lagi, itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mempercepat proses pemberian tugas kepada siswa di masing-masing kelasnya, yaitu pertama bisa menggunakan metode ini. Jadi secara default karena ini dibuat tugasnya di kelas ini nih 12 TKJ 6 misalnya. Kalau misalnya kita ingin menambahkan atau ingin memberikan juga tugas di kelas lain misalnya 12 TKJ 7, ini tinggal di checklist. Cuma nanti untuk keperluan atau agar di kelas-kelas tersebut pemberian tugasnya sesuai dengan kelas, terutama nanti kaitannya dengan pembuatan absensi. Jadi nanti ini untuk 2 kelas tersebut masukkan saja dulu untuk seluruh kelas ya. Jadi untuk seluruh kelas Bapak Ibu masukkan dulu absennya. Nah, nanti di tiap-tiap kelas itu sesuaikan saja absennya. Hanya untuk kelas tersebut. Jadi misalnya ini di TKJ 6 saja. Jadi nanti yang TKJ 7-nya ini dihapus gitu. Kenapa ini di TKJ 6 juga ada TKJ 7, enggak cuma TKJ 6 misalnya. Ya, ini kan untuk keperluan pembuatan di kelas lain juga, jadi sehingga yang lain juga harus ditambahkan. Jadi nanti tinggal menghapus salah satu absen yang sesuai dengan kelas-kelas tersebut. Setelah dipilih 2 kelas ini, kita lanjutkan. Kita set tanggal batas waktu, misalnya sehari sebelum. Kalau misalnya ini dibuat topiknya tanggal 24 Juli misalnya. Nah, kemudian kita tugaskan. Ditunggu karena koneksinya kurang cepat. Nah, nanti di TKJ 6 ada penugasan pada hari Jumat tanggal 24. Kemudian kita cek di 12 TKJ 7. Di tugas kelas kita lihat ini ada juga penugasan yang sama, yaitu penugasan 1 perintah-perintah dasar Linux. Nah, untuk keperluan tiap kelas ini di TKD 7 misalnya. Ini nanti kita edit jadi hanya 12 TKJ 7 saja yang disertakan ya. Jadi yang selain itu kita hapus. Nah, kemudian setelah beres disimpan. Kemudian kita lanjut ke TKJ 6. Nah, di TKJ 6 kita lihat tugasnya. Yang ini kita cek
kita edit. Nah, yang ini salah, TKJ 1 ya. Kita hapus saja dua-duanya. Jadi kita tambahkan absensi untuk 12 TKJ 6. Jadi intinya itu kita bisa menceklis atau memilih beberapa kelas yang akan kita berikan tugasnya. Cuma nanti di tiap kelas tersebut itu absennya sesuaikan dengan kelas tersebut, seperti itu. Ini tadi salah, mestinya TKJ 6. Jadi tidak harus nyari lagi sepertinya. Kalau tadi pemberian absensinya sudah betul, yaitu TKJ 6. Nah, ini sudah betul ya, tinggal disimpan. Jadi kalau nanti kita cek, itu tugas-tugas dan materinya itu sama, cuman yang membedakan antara kelas satu yang dengan yang lain itu di masalah absensi. Kita lihat di 12 TKJ 7, yang di 12 TKJ 7 itu absensinya sudah sesuai ya. Kita cek lagi. Nah, ini udah. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa disimpan. Nah, kemudian metode yang satunya lagi ini kita hapus dulu ya, yang di 12 TKJ 7, untuk memperlihatkan cara yang kedua dalam memperbanyak tugas atau memberikan tugas ke seluruh kelas yang kita tuju tanpa harus membuat lagi dari awal. Kita hapus dulu. Nah, tadi di TKJ 6 itu sudah ada tugas ini ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke 12 TKJ 7 atau kelas-kelas lainnya. Di tugas kelas ini Bapak Ibu pilih gunakan kembali postingan. Jadi nanti setelah ini muncul postingan-postingan yang kita buat atau guru lain buat, jika share-nya itu dibikin untuk seluruh guru, ini loading agak lama karena kelasnya ini dibikin atau dibuat untuk guru secara bersamaan, sehingga banyak post yang telah dibuat oleh masing-masing guru. Nanti kita pilih post yang akan kita perbanyak, itu post dari tugas yang kita buat di kelas pertama, yaitu dalam hal ini, dalam contoh ini adalah di kelas 12 TKJ 7, 12 TKJ 6. Sekali lagi ini loading karena satu, koneksinya agak lambat, kedua karena kelas di seluruh kelas atau di kelas-kelas yang saya ikuti itu banyak juga postingan dari guru lain, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk memuat seluruh postingan dari guru-guru tersebut. Nah, kita lihat ini, kita pilih tadi saya membuat tugas di 12 TKJ 6 ya. Nah, ini ada tugas yang saya bikin di 12 TKJ 6. Terus ini ada checklistan ya, buat salinan baru dari semua lampiran. Jadi kalau misalnya ini di checklist, semua file itu akan di copy ya. Sebaiknya kita pakai saja yang jadi ini tidak usah di checklist gitu, jadi nggak usah bikin salinan baru.
kemudian kita gunakan kembali. Nah, setelah muncul, kita cek absensinya. Ini absensinya untuk TKJ 1. Nah, ini kita hapus. Nah, kemudian tambahkan file atau Google Drive. Kemudian kita pilih absensi yang sesuai untuk kelas tersebut, yaitu 12 TKJ 7. Nah, absensinya sudah muncul, tinggal jangan lupa kita tugaskan. Seperti itu. Itu kurang lebih cara mempermudah penugasan ke beberapa kelas yang Bapak Ibu kelola. Jika tugas tersebut sama, yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu yang perlu diperhatikan adalah mengganti atau menghapus absensi dari tugas sebelumnya, kemudian diganti dengan absensi yang sesuai dengan kelas tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kelancaran KBM Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.